Hai semua, jumpa lagi bersama saya Kevin di acara The Curious Kevin. Kali ini kita sudah ada di episode ke-70 dengan suasana latar belakang yang berbeda. Kalau biasanya di rumah ini nggak syukurlah ya, karena udah pelonggaran dan sebagainya, jadi bisa di luar gitu ya, outdoor. Supaya suasananya juga lebih hijau, lebih terang, dan juga ya pas pencahayaannya dapat juga gitu ya. Oke, di episode ke-70 ini Kevin akan bicara tentang bagaimana kita ini mencoba untuk melihat bahwa kita itu dengan pasangan ya. Jadi ini khusus buat kamu yang sedang pacaran, sedang mau PDKT, atau juga yang sudah menikah gitu. Kita akan melihat bagaimana kita akan belajar untuk mensyukuri sesuatu, yaitu bagaimana kita belajar mensyukuri kekurangan yang kita miliki atau yang pasangan kita miliki. Tapi hari ini akan lebih highlight dulu ke pasangan kamu, pacar kamu, atau PDKT-an kamu. Penasaran? Yuk tonton sekarang, dan untuk yang di podcast dengerin. Ini karena saya lagi di luar gitu ya, lagi makan juga benernya, cuman saya sempetin ngerekam gitu ya. Jadi selama ini mungkin kamu lihat ya, kalau kamu lagi pacaran, lagi PDKT dengan siapapun saat ini, itu mungkin kamu mikir kayak kamu cinta gitu ya sama dia. Kamu cinta dengan pacar kamu cinta dengan gebetan kamu, dan mungkin untuk kamu yang sudah menikah sekarang, kamu mencintai pasangan kamu gitu ya. Nah, beberapa waktu ini saya juga sedang lagi gemar gitu ya baca buku, dan memang bukan gemar sih, emang dari dulu suka baca gitu ya. Cuman saya ini lagi disaranin dengan seorang teman untuk membaca buku ini gitu ya. Saya ambilin dulu buku ini. Nah, kayaknya udah familiar banget ya, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Buku ini tuh memang udah lama banget keluarnya, udah rilisnya udah lama banget oleh seorang biksu ya bernama Ajahn Brahm, dan beliau ini memberikan cerita-cerita yang cukup inspiratif gitu. Nah, saya tertarik banget untuk membahas yang beliau bahas, yaitu tentang mensyukuri kekurangan gitu ya. Selama ini kan kita kalau melihat kekurangan itu sebagai sesuatu yang kita tutupin, jangan sampai kita beritahu ke orang lain, karena itu bisa dijadikan apa ya, kayak semacam ternyata dia nggak bisa gini, ternyata nggak bisa gitu, dan ternyata orang ini punya kekurangan ini dan itu. Cuman dalam hal ini ada satu perspektif yang cukup menarik yang mau saya angkat di kesempatan podcast kali ini gitu ya, yaitu untuk kita yang sedang memiliki pasangan atau gebetan atau PDKT ya gitu ya. Nah, ketika kita punya yang namanya PDKT-an, gebetan dan sebagainya, atau mungkin pasangan, kita tuh cenderung melihat dia itu yang paling sempurna buat kita atau sebaliknya gitu ya. Cuman kadang-kadang nih ya, kalau udah kumpul sama teman, udah kumpul sama orang-orang lain, keluar deh semacam kayak, aduh pasanganku kok kayak gini ya, aduh gebetanku tuh loh karakternya kayak gini, aduh pacarku tuh loh mukanya kayak gini, badannya kayak gini, penampilannya kayak gini, sifatnya kayak gini, keluar semuanya yang kekurangan-kekurangan yang ada gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa diceritain ke teman-teman atau mungkin ke sahabat yang kamu percaya atau orang-orang dekat kamu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh juga perlu tempat, kalau dalam tanda kutip ya, tempat sampah gitu kali ya, untuk menceritakan sebenarnya apa sih yang kamu alami dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu, dan dengan gebetan kamu kayak gitu. Itu bukan hal yang berbahaya juga gitu, bukan hal yang jelek juga. Cuman yang perlu ditekankan adalah seperti ini. Ketika kita punya pasangan, ya, ketika kita punya pasangan, mungkin nih ya, kita bicara mungkin dari segi finansial, gitu ya, sering banget segi finansial ini membuat kita pilih-pilih pasangan, ya. Dan kalau saya sendiri sih memang selalu menekankan sih ya, memang bukan tidak mewakili pandangan secara orang keseluruhan ya, cuman saya lebih memilih itu untuk menyarankan orang-orang mencari orang-orang yang level finansialnya itu sama ya, minimal itu sama atau di atasnya, baik itu untuk perempuan maupun laki-laki. Kalau untuk laki-laki mungkin lebih baik kalau itu sama ya, kalau untuk perempuan mungkin lebih baik sama atau di atasnya gitu. Kalau untuk laki-laki, ketika perempuannya penghasilannya di atasnya, biasanya laki-lakinya cenderung nanti akan minder gitu ya. Tapi kembali itu adalah pilihan masing-masing, tapi ini hanya saran saya sebagai orang yang sudah cukup lama mengamati bagaimana orang-orang dalam berpasangan gitu ya. Nah, ketika kamu memilih pasangan yang dilihat dari segi finansial, itu seringkali akan jadi bumerang gitu ya. Tapi ada standarnya juga. Jadi kenapa saya menerapkan standar seperti itu untuk yang cewek-cewek? Karena apa?
Yang cewek-cewek itu begini, kalian sudah diberikan kehidupan oleh orang tua kalian dengan standar tertentu dari apa yang orang tua kalian miliki. Maka adalah lebih baik ketika standar itu sama atau lebih tinggi. Tujuannya adalah supaya membuat hidup kalian itu memiliki satu dalam tanda kutip jaminan gitu ya untuk mendapatkan bahwa level hidupnya akan sama atau lebih tinggi kayak gitu. Kalau lebih rendah itu sebenarnya juga nggak masalah gitu loh. Yang penting adalah bagaimana entah pasangan kamu, entah pacar kamu, gebetan kamu ini adalah orang yang memang niat bekerja ya. Kita mencari orang yang bisa kerja. Kalau cuman apa ya, kalau zaman sekarang tuh mungkin istilahnya dompleng gitu ya. Kalau dompleng sih udah banyak sekarang kayak gitu. Ini jam dari teman saya ya by the way. Nah, jadi kalau kamu mencari pasangan yang secara finansial tuh di bawah kamu, pastikan orang itu benar-benar ada niat untuk bekerja, bukan orang yang males gitu. Baik itu yang sama di bawah kamu atau di atas kamu, pastikan orang itu bisa kerja dan bukan orang yang hanya mengandalkan ya udah begini aja adanya, udah bisanya kayak gini doang ya udah gitu. Nggak baik juga kayak gitu, karena kamu nanti kedepannya akan semakin kayak pusing. Karena duh gimana ya pasangannya kok males ya? Akhirnya kamu yang burden, kamu yang punya beban, dan akhirnya akan ada aja intrik atau semacam gangguan dalam hubungan kalian. Jadi itu salah satu pertimbangan juga untuk secara finansial. Yang kedua adalah tampang. Biasanya tampang itu juga mempengaruhi gitu ya. Nggak usah munafik juga gitu ketika kita jadi orang, bahwa kadang itu kita melihat loh wajahnya, fisiknya, nggak munafik juga gitu loh. Baik itu perempuan dan laki maupun sebagainya gitu kan. Cuman yang perlu kamu lihat adalah ketika kamu melihat fisik orang lain, menilai fisik orang lain, kamu juga mesti melihat apakah fisik kamu juga sudah oke. Baik itu wajah kamu, perawakan kamu, pembawaan kamu, dan sebagainya. Itulah yang kita cocokkan, itulah yang kita usahakan untuk menyeimbangkan. Kalau kita ingin yang lebih tinggi, tapi ternyata kita sendiri tidak bisa menyamai level itu, akan susah banget untuk kita punya semacam kayak rasa menerima dalam hidup, akan terus merasa kayak minder kalau kurang gitu ya, dan akan merasa insecure terus kalau yang pasangan kita atau pacar kita atau gebetan kita wajahnya lebih daripada kita. Bukan berarti orang-orang tuh wajahnya kamu bilang orang ini jelek, orang ini cakep, orang ini enggak, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana ketika kamu mencari jodoh atau sudah memiliki pasangan, wajah itu sebenarnya adalah apa yang menjadi satu preferensi juga. Tapi kamu juga harus menyamakan, apakah saya ini memang udah cukup dengan ini, atau mungkin saya bisa dapatnya lebih, atau sebenarnya ini sudah cukup buat saya, kayak gitu. Jadi, sekali lagi, untuk wajah itu kita memang sangat subjektif. Nggak bisa kalau saya bilang kayak gini, terus nanti tiba-tiba kamu akan mutusin pasangan kamu atau pacar kamu karena kamu merasa kayak dia kurang oke dan sebagainya. Nggak bisa kayak gitu juga ya. Cuman, yang di-highlight di sini adalah wajah itu cukup mempengaruhi, perawakan itu cukup mempengaruhi kita dalam kita mencari pasangan. Baru kemudian masalah hati. Ada masalah hati, masalah karakter. Karena kalau kita lihat karakter dulu, ya adalah orang yang kayak gitu. Lihat karakternya dulu, baru wajahnya. Tapi kalau kita mau bicara terbuka gitu ya, bukan bicara yang kayak nilai-nilai kecil gitu ya, orang tuh akan lihat wajahnya gitu. Jadi setelah kita lihat wajahnya, kita lihat hatinya, kita lihat karakternya, bagaimana karakternya, apakah kita cocok dengan dia, apakah dia orangnya perhitungan, apakah dia orangnya kasar, apakah dia orangnya pengertian, apakah dia orangnya tuh selalu kayak posesif, suka menyadap gitu, atau mungkin orangnya itu cuek-cuek dingin gitu, kayak mungkin terkesan malah kayak nggak pacaran, kayak nggak berpasangan karena dia cuek banget. Nah, justru dari hal-hal itu ya, dari finansial, wajah, perawakan, dan karakter, tiga faktor ini yang sebenarnya akan lebih sedikit banyak itu sesuai atau mirip dengan kita. Kalau berbeda jauh sekali, biasanya itu malah nggak nyambung akhirnya. Kita kayak memaksakan sesuatu gitu ya. Tapi kalau ada kemiripan satu dua atau beberapa, itu sebenarnya malah cocok buat kita. Karena justru disitulah kita akan merasa bahwa kita itu menjadi pasangan yang saling melengkapi. Kayak gitu. Jadi belum tentu ya, belum tentu pasanganmu misalnya cakep banget, terus dia pengertian sama kamu. Belum tentu pasanganmu tuh kaya banget, terus dia tuh bisa kayak membuat hidupmu sejahtera. Kalau kaya tapi pelit, ya wassalam gitu kan. Kalau ternyata orangnya rajin kerja tapi ternyata finansialnya nggak seberapa, ya puji Tuhan gitu loh. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita lihat bagaimana tiga faktor besar itu
yaitu bahwa mulai dari finansial, terus wajah dan perawakan, dan juga kemudian yang ketiga adalah karakter dan pembawaan. Itu sangat mempengaruhi kita dalam mencari pasangan, atau mungkin juga kamu yang sedang punya gebetan atau pacar atau yang sudah menikah gitu ya. Itu akan mempengaruhi kita. Kalau yang untuk berpasangan mungkin akan mempengaruhi ketika kamu akan mulai lamaran, menikah, dan untuk beberapa tahun ke depan. Ketika bentuk fisik kalian mulai berubah, udah mulai punya keturunan, atau mungkin memutuskan untuk nggak punya keturunan dan mulai ya perubahan fisik dan sebagainya, akan sangat mempengaruhi sekali nanti di pernikahan di tahap selanjutnya. Tapi bukan berarti terus tiba-tiba kalian, oh udah ntar gak cocok cerai aja, ya nggak gitu juga caranya gitu ya. Karena memang perkara pasangan itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang kayak sehari beres, sehari selesai gitu, nggak kayak gitu. Pasangan itu adalah bagaimana sebenarnya kita menerima orang itu sebagaimana orang itu menerima kita. Kayak gitu. Kalau memang dibilang ada perubahan, sorry ya. Kalau dibilang ada perubahan dan sebagainya, dia berubah, kita juga berubah. Dari segi fisik, tentu ada perubahan, ya kan? Kalau dari segi finansial, asal dua-duanya mau berusaha, dan juga kalau bahasa rohaninya mungkin ada dibarengin dengan doa dan usaha ya, itu kan ada jalannya gitu. Kalau memang orangnya tidak, maksudnya tidak partikular harus beragama apapun ya, dengan usaha dan optimisme pasti ada jalannya kayak gitu. Nah cuman yang jadi highlight di sini adalah apapun itu yang kamu hadapin saat ini, entah kamu merasa pasanganmu tuh kayak mungkin pelit, perhitungan, entah kamu merasa kayak pasanganku ini kok finansialnya kurang dibandingin teman aku ya, pasanganku ini kok kayak kurang sabar dibandingin pasangan teman aku ya, gebetanku ini kok kayaknya kurang pengertian sama aku ya, kok nggak kayak ini ya, kok nggak kayak itu ya. Ada satu yang mau diungkapkan di sini bahwa kalau nih ya, kalau orang itu lebih baik daripada yang kamu pikirkan, dia pasti nggak akan sama kamu. Dia pasti sama orang lain yang jauh lebih baik daripada kamu. Bukan berarti kamu tuh jelek, bukan berarti kamu tuh nggak pantas dapat orang yang lebih baik. Tapi kadang-kadang kita sibuk sekali, dalam tanda kutip, nyacatin, kalau bahasa itu bahasa Jawa kali ya, kalau bahasa Indonesia tuh kayak memperhatikan kekurangan orang sedemikian di pasangan kita, di pacar kita, di gebetan kita, sampai kadang itu kita kayak lupa, kita sendiri juga makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kayak gitu. Tapi apakah dengan kita menyadari kekurangan kita, terus kita kayak nggak boleh berharap punya pacar yang cakep, punya pacar yang kaya, punya pacar yang pengertian, sabar, dan sebagainya? Boleh, boleh. Karena kita nggak ada yang tahu, jodoh itu misteri banget gitu loh. Ada yang udah pacaran bertahun-tahun, putus, terus kemudian ketemu dengan orang lain beberapa bulan menikah. Ada yang orang udah pacaran bertahun-tahun, pas menikah ternyata cerai. Ada orang yang bahkan kayak nggak pernah pacaran, terus tiba-tiba ketemu dengan seseorang, terus akhirnya menikah, dan ternyata itu bahagia. Ada orang yang harus menunggu sampai lama banget, mungkin usianya udah di atas, kalau di Indonesia ya, udah di atas 30-an itu udah kayak ribut banget orang sekelilingnya. Kenapa sih kok belum menikah, bla bla bla. Kalau dapatnya di atas usia 30 dan sebagainya pun, juga itu nggak ada masalah gitu loh ya. Nggak ada masalah yang jadi kayak, aduh aku tuh harus begini, aku harus begitu. Karena apa? Karena ketika kita berharap, kita akan terus memperbaiki diri. Gitu loh. Kita akan terus memperbaiki diri, kita akan terus berusaha untuk mengupgrade diri kita sehari-hari, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Karena ketika kita upgrade, bukan hanya finansial ya. Kalau finansial itu kan rezeki ada di tangan orang masing-masing. Kita nggak bisa ngomong kalau rezeki. Yang penting adalah bagaimana kamu usaha dan optimis. Serta kalau kamu beriman ya kamu berdoa. Gitu kan ya. Kalau kemudian, kalau untuk perawakan, banyak caranya gitu loh. Banyak caranya, mungkin kamu bisa facial, fitness, apapun itu yang bisa membuat kamu jadi lebih keren atau lebih oke, kayak gitu. Untuk karakter, nah kalau karakter ini cukup sulit gitu, karena ada yang pembawaan atau watak yang udah dibuat, atau mungkin bukan dibuat ya, karakter itu udah ada sejak kamu kecil gitu ya, karakternya mungkin kayak temperamental gitu ya, atau mungkin kayak punya karakter tuh perhitungan atau pelit, atau mungkin kayak semaunya sendiri. Nah, ketika kita ingin dapat orang yang bisa ngerti kita, yang sabar sama kita, yang bisa kayak mengerti kita dan nggak perhitungan sama kita, ya kita juga yang harus melihat apakah saya udah baik sama diri saya sendiri, apakah saya sudah sabar sama diri saya sendiri, apakah saya sudah nggak perhitungan sama diri saya sendiri. Pakai logikanya, pakai kebijaksanaannya.
untuk melihat bagaimana atau hal-hal apa yang perlu kita upgrade. Ketika hal-hal itu sudah kita upgrade dan kita mendapatkan jodoh yang misal nih ya, ternyata aduh kok kurang ini ya, kurang itu ya. Selama kamu belum menikah, kamu masih punya cuma pacaran dan gebetan, ya kamu bebas melihat yang lain gitu loh. Karena pacaran itu tujuannya adalah untuk mengetahui karakter satu sama lain. Jadi bukan dibawa ke kasur aja, ya. Bukan dibawa ke kasur, tapi bukan dibawa ke kasur, diajak cium-cium, bukan, no. Tapi bagaimana ketika kamu pacaran itu kamu mengenal karakternya. Karena ketika kamu sudah menikah nantinya untuk berkomitmen berdua bersama, kalau hubungan badan itu kan hanya sampai umur berapa gitu. Setelah itu kalian akan kehilangan fungsi-fungsi itu. Atau mungkin ada tapi nggak sekuat waktu muda gitu ya. Tapi kalian akan terus menjalin komunikasi, menjalin komitmen dengan baik itu dengan karakter yang kalian punya, dengan cara bicara kalian yang kalian punya sampai masa itu gitu ya. Nah, kalau itu nggak diperbaikin atau kamu dari waktu pacaran dia udah nggak cocok, ya lebih baik nggak diterusin. Supaya apa? Supaya ketika kamu menikah, kamu nggak akan sibuk untuk mengubah pasanganmu gitu loh. Kalau kamu menikah, ini makan nih benernya ya, tapi direkamin dulu. Kalau kamu menikah dengan tujuan adalah supaya kamu merubah pasanganmu, itu akan menjadi pernikahan yang sangat nggak nyaman gitu loh. Karena kamu bermisi untuk mengubah pasanganmu ketika menikah. Kamu lihat karakternya. Kamu lihat ketika dia bersama dengan kamu, apakah ada keinginan untuk berubah? Apakah dia ada keinginan untuk mengupgrade dirinya? Dan apakah kamu sebagai orang yang menginginkan orang lain berubah, kamu juga ada perubahan atau enggak? Kayak gitu. Kalau hal ini kemudian membuat kamu kayak merasa, aduh, udahlah, males banget nih sama orang ini, males banget sama orang itu. Kamu juga harus ngaca. Kalau orang itu memang lebih baik daripada yang kamu pikir, dia pasti gak akan sama kamu gitu. Dia sama kamu ya karena kamu juga kayak gitu, secara langsung secara nggak langsung gitu. Jadi yang perlu dilihat di sini adalah bagaimana bukannya kita sibuk menilai kekurangan pasangan, gebetan, pacar kita, tapi kita juga harus melihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah lebih baik? Apakah saya sudah lebih better? Apakah saya ini bisa menjadi suatu yang baik untuk pasangan, gebetan, maupun pacar saya? Kalau belum, ya kita perbaiki dulu. Karena perubahan itu akan lebih mudah datang kalau kita yang mulai, bukan orang lain. Karena kalau kita mengharapkan orang lain berubah, lah kita sendiri aja susah kok untuk berubah. Apalagi orang lain gitu loh. Jadi sebelum kita menerapkan standar ke orang lain, kita juga harus menerapkan standar kita ke diri kita sendiri. Jadi dari situ kita akan melihat bahwa kita nggak akan sibuk mencari kekurangan, tapi kita mensyukuri apa yang kita punya dari pasangan kita, dari pacar kita, dan dari gebetan kita. Kalau kemudian ketika kamu merasa nggak cocok, atau merasa nggak nyaman, ya itu boleh dikomunikasikan. Dan kalau memang waktu jadi pacaran belum cocok, ya putus itu selalu dibolehkan gitu loh. Asal apa? Ya jelas alasannya, bukan karena nggak cocok sama kamu karena aku gini, ya nggak bisa gitu juga. Harus ada alasannya yang jelas. Oke, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang sekarang mungkin lagi dekat sama gebetan, lagi pacaran, atau mungkin bahkan udah menikah ya, baru mau menikah, lamaran dan sebagainya. Ketika kamu sudah masuk dalam tahap lamaran dan pernikahan, pastikan kalian sudah saling menerima apa adanya dan mau saling berkomitmen. Karena menikah itu sekali seumur hidup. Kalau yang ada 2 kali, 3 kali, ya saya nggak ikut-ikut, tapi adalah lebih baik kalau cuma sekali seumur hidup. Supaya hidup itu jadi lebih menyenangkan gitu loh. Kalau sampai 2-3 kali menikah itu, ya namanya jalan hidup orang berbeda-beda. Cuman jadinya kayak bete gitu loh, kayak harus mulai dari awal lagi, harus mulai dari yang kemarin lagi, kayak gitu. Jadi sebelum kamu cepat-cepat menikah, sebelum kamu cepat-cepat lamaran, ya pastikan kamu benar-benar menemukan gebetan atau pacar yang saling melengkapi, ya kan, yang saling bisa menerima kekurangan dan mau saling upgrade. Bukan mengkritisi ya, bukan kamu harusnya kayak gini, enggak, tapi harus mulai dari kamu sendiri. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, baru ke orang lain. Dan kita nggak bisa memaksakan hal itu. Saya juga belajar kok untuk nggak memaksakan. Karena dulu saya memaksakan orang-orang atau orang sekitar saya untuk berubah, teman-teman saya harus kayak gini, harus kayak gitu, karena saya punya standar tinggi.
Tapi akhirnya ternyata itu menyusahkan buat saya juga, gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk bagaimana ketika kita nggak suka dengan suatu keadaan, yang berubah adalah kita dulu, bukan orang lain. Dan kalau memang nggak cocok, ya masih banyak kok orang di luar sana. Orang nggak cuma itu-itu aja, gitu. Percayalah bahwa kamu akan dipertemukan dengan orang yang pas buat kamu kalau kamu masih single. Dan untuk kamu yang pacaran, coba kamu lihat benar-benar. Bukan dibawa ke kasur, bukan dibawa untuk mesum-mesum gitu ya, tapi untuk mengenal karakternya. Dan untuk yang menikah, semoga kamu menemukan kebahagiaan dan juga tetap bisa menjaga kelanggengan pernikahan kamu. Oke? Tetap semangat dan yang pastinya tetap optimis.